Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Navalia, mahasiswa Universitas Senopati Indonesia. Saya akan menjelaskan terkait dengan teori, perspektif, dan konseptualisasi kepemimpinan. Yang pertama ada perspektif dalam teori kepemimpinan. Sifatnya, perspektif ini fokus pada karakteristik pribadi pemimpin seperti kecerdasan, karisma, ambisi, dan sifat-sifat lain yang dianggap penting untuk mempengaruhi pengikut dan mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada perilaku, di mana mempertimbangkan tindakan dan gaya kepemimpinan seperti apakah pemimpin lebih cenderung otekratis, menentukan keputusan sendiri, atau demokratis, melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada situasional, di mana memahami bagaimana situasi dan konteks mempengaruhi gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu teori situasional menekankan pentingnya adaptabilitas kepemimpinan terhadap kondisi yang berubah-ubah. Lalu ada hubungan, fokus pada bagaimana pemimpin membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan dengan pengikutnya, termasuk komunikasi yang efektif, empati, dan dukungan yang diberikan kepada anggota tim. Selanjutnya ada transformasional, di mana mencakup bagaimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan dengan mengubah pandangan dan perilaku mereka. Lalu ada kepemimpinan autentik, di mana berpusat pada kesadaran diri pemimpin dan transparansi dan integritas dalam interaksi mereka dengan pengikut. Selanjutnya ada konseptualisasi teori kepemimpinan, di mana teori kontingensi menekankan bahwa pemimpin yang efektif bergantung pada kecocokan antara pemimpin dan kebutuhan situasional atau kontekstual. Ada teori atribusi, di mana mengajukan bahwa pengikut menghubungkan hasil dari tindakan pemimpin dengan karakteristik pribadi mereka. Selanjutnya ada teori kepemimpinan transaksional, berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut, di mana pemimpin memberikan insentif dan penghargaan sebagai imbalan atas kinerja yang baik. Selanjutnya ada teori kepemimpinan transformasional, menggambarkan bagaimana pemimpin menginspirasi pengikutnya dengan visi yang kuat, idealisme, dan pemotivasiannya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Lalu teori kepemimpinan karismatik, yaitu memperhatikan pemimpin yang memiliki karisma dan mampu mempengaruhi pengikut dengan pesona dan gaya tarik mereka. Perbandingan dasar lainnya dengan teori kepemimpinan, yaitu kepemimpinan pria dan wanita. Mengamati apakah ada perbedaan dalam gaya kepemimpinan berdasarkan gender. Yang pertama ada kepemimpinan formal versus informal, yaitu membedakan antara pemimpin yang diakui secara resmi dalam struktur organisasi dan mereka yang mempengaruhi secara informal. Selanjutnya ada kepemimpinan tingkat atas dan menengah bawah, memahami peran tanggung jawab pemimpin di berbagai tindakan hierarki organisasi. Kepemimpinan global vs lokal, yaitu menganalisis perbedaan dalam tantangan dan strategi kepemimpinan antara skala global dan lokal. Adapun pada studi kasusnya, Jack Welch dikenal dengan kepemimpinan transformasional yang telah mengubah generasi elektrik menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia.
Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika Selatan, ia menunjukkan kepemimpinan yang inspiratif dan karismatik dalam memimpin perjuangan melawan apartheid. Ada Angela Merkel, di mana kanselir Jerman yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang pragmatis dan fokus pada hasil yang konkret. Lalu ada Elon Musk, di mana CEO Tesla dan SpaceX yang muncul dengan visi yang visioner dan ambisius dalam pengembangan teknologi baru. Jadi, pada kesimpulannya, teori kepemimpinan merupakan bidang yang kompleks dan terus berkembang, menawarkan berbagai perspektif dan pendekatannya, memahami sifat perilaku dan dampak pemimpin dalam konteks organisasi dan masyarakat. Tidak ada satu gaya kepemimpinan mutlak terbaik untuk mencapai situasi, karena pemimpin yang efektif dapat menggabungkan berbagai teori dan perspektif sesuai dengan kebutuhan dan spesifik. Pemahaman yang mendalam tentang teori kepemimpinan memungkinkan pemimpin untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memimpin dengan efektif dan mempengaruhi perubahan positif dalam lingkungan kerja sosial mereka. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.